Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri satu majelis perpisahan. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada kita Nabi Allah Muhammad SAW yang berupa Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan di yang kiamat nanti kita mendapatkan bersama. Yang kami hormati Bapak penasihat Permai, yang kami hormati guru kita Ustaz Hakim, yang kami hormati guru kita juga Dr. Ahmad Asri, kemudian yang kita sayangi dan cintai Presiden Permai Budi Umar beserta pengurus yang lain. Izinkan kami di sini sebagai pembawa acara membawakan acara yang akan kita lalui pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan dari kami sendiri, yang kedua pembukaan doa pembukaan oleh Ustaz Endang Mukhtar, yang ketiga sambutan Presiden Permai, kemudian yang keempat sambutan daripada penasihat, insyaallah akan diwakili Bapak Hadi Ismaya, dan yang kelima pemberian cendera hati nanti akan disampaikan oleh penasihat Permai Bapak Haji Riyadi kepada pengantin kita. Kemudian terakhir pesan-pesan daripada pengantin kita, dan yang terakhir doa sabar yang akan diberikan oleh guru kita nanti insyaallah, dan yang tentunya sesuatu bersama, kemudian ada makan malam bersama dan doa penutup. 22 tahun ada 4 orang marga lupis yang kami kenal. Yang pertama almarhum Dato' Paduka Haji Muhammad Lubis Al-Hafiz. Ada yang ada Bapak? Ada. Dato' Paduka Dr. Muhammad Lubis Al-Hafiz yang sudah jadi warga negara Brunei. Beliau meninggal tahun 2019. Yang kedua yang kami kenal Dr. Andus Zainal Arifin Lubis, seorang polri internasional. Kemudian yang ketiga Bapak Dr. Haji Ahmad Asri Lubis, dan yang keempat sudah meninggalkan Brunei yaitu Ustaz Dr. Maimun Aqsa Lubis. Maimun Aqsa Lubis, tapi mungkin pada Malaysia sudah 4 Lubis, tapi yang penting Bapak dan Ibu kenal selama ini malah Arab baru satu ya. Dua ya. Victor Arab. Jadi 2 Lubis, 1 Arab. Dan beliau ini sudah kami kenal dari tahun 1999. Waktu beliau tinggal di Jalan Sangai-Sangai dan aktif memberikan kuliah subuh dan kuliah maghrib di Masjid Kampung Asim. Betul ya? Tafsir hadis atau Quran maksud? Tafsir. Tafsir. Dan beliaulah, atas wasilah beliaulah kami mendapatkan dulu bisa percuma datang ke dunia ini. Beliau juga lah, karena waktu beliau memberikan kuliah di masjid-masjid, kami disuruh membaca Al-Quran. Saat itu suara mas kami masih lagi menggelagak. Jadi alhamdulillah orang punya suara emas saat itu membaca Al-Quran, sehingga ada jemaah yang tertarik untuk menjamin kami memberikan kisah percuma. Betul saya? Namanya Haji Cucu. Nah, sekarang beliau sedang kurang sehat ya. Itulah awal kami berkenalan dengan beliau Ustaz Asri Lubis, dan kami satu daerah dari Kabupaten Pasaman. Jadi
Jadi bersama ini ada 40% orang yang akan beli masuk wilayah Sumatera Barat, tapi 40%-nya Minang, yang 20 Jawa dan sebagainya. Sehingga kami dengan Ustaz Asrul sini boleh cakap Mandailing, boleh cakap Minang. Jadi dari pasaman. Ada beliau punya saudara di kampung Pencerang Kandal, namanya dia Sangkot Bugis ya, Sangkot Bugis. Jadi kami belum sudah meninggal. Oh sudah meninggal, jadi kami belum tahu kemana kira-kira nanti beliau ini mau balik ke kampung atau ke Malaysia. Nanti kita dengarkan dari beliau kemana keterangan selanjutnya. Jadi barangkali demikian sekilas mengenai beliau ini. Jadi kami sangat berjasa kepada beliau ini. Tahun 99 mungkin yang ada yang nama di sini mungkin seperti Haji Pipi. Saat itu apakah sudah mengenal beliau ini Haji Pipi? Tahun 99. Pak Ismail? Sudah. Barakallahu masyaallah. Jadi demikian kita sebagai staf kursi dari kami kita ikuti acara berikutnya untuk berkahi majelis kita ini. Kami mohon kepada Ustaz Ustaz Bredi untuk memimpin doa. Sampai jumpa lagi ya Saikhona, kita saling doakan hidup dicukupi. Ma'asalam fi amalin Saikhona, Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina. Amin. Amin. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang terkait kepada kami semuanya selama di majlis tersebut. Bisyafaat Rasulullah wa binyatil mawdu wa syifa wa ridha wal ma'un wal karam wa jalil wa taysir wa qadai hajat wa taqil bala wa hamdu wa rasul wal khasya wal mubarak al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Endang Pak Junaidi yang telah memimpin doa pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat, yang saya muliakan Tuan kita Profesor Haji dan yang saya muliakan guru-guru Ustaz Dr. Ahmad Lubis, penasehat parlemen Bapak Ismoyo, dan juga Bapak Haji Yadi, dan juga Pak Wakil, Pak Haki, dan juga Pak Ustaz Dulu, dan juga seluruh pengurus Persatuan Masyarakat Indonesia
dan Jabil yang sudah hadir sama-sama di acara yang cukup sederhana untuk melepas kepulangan atau diskotek guru kita yang tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Dan juga agak sedih kemarin dikasih tahu Pak Yandi Ismail, Pak sudah lulus, sudah tidak akan lagi di sini. Kita akan mengadakan silaturahim. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, satu ketika ada jemaah kita yang menanyakan ke saya, jemaah Kultum dan beliau juga jemaah Jabil, menanyakan, Pak kita menantunya Ustaz Asrubis kan? Saya bilang, bukan juga, benar-benar Pak, bukan. Saya bilang, iya, saya tak pikir kan, saya agak kan, kenapa ya saya kok dianggap menantunya sampai ke surga. Saya bilang, apa-apanya gitu, apa saya kali gitu kan. Saya kira betul, saya bilang, tambah satu lagi. Saya pikir gitu kan, apa yang lain, kok nggak percaya gitu kan. Singkat cerita, saya coba cari tahu, akhirnya, oh iya, waktu itu saya belajar mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh guru kita, Ustaz Asrubis, tentang si kaki masjid. Kaki masjid. Jadi beliau dalam tuturnya selalu mengisahkan seorang yang alim kaki masjid, artinya itu adalah beliau ini perumpamaan orang kaki masjid adalah orang yang selalu pergi ke masjid. Nah akhirnya waktu itu saya amalkan sebelum Masehi bahwa anak-anak selalu ke masjid. Suatu ketika di Asolehin juga saya bawa anak. Nah waktu subuh beliau guru kita itu mengajar selfie kepada anak-anak saya. Nah akhirnya di-upload lah di Facebook dan terus di sana ditulis captionnya adalah yang saya ingat, melentur bulu dari rebungnya. Jadi dari sana ternyata orang itu tuh tahu pasal kita punya anak sama Ustaz gitu. Oh iya itu maksud saya, bukan saya maksudnya. Sudah waktunya. Yang kedua yang saya ingat beliau selalu mengajarkan dalam kulturnya, dalam kuliahnya itu tentang doa-doa ijazah. Waktu itu beliau mengajarkan ijazah untuk si pesakit. Kalau kita itu datang ke rumah sakit atau mengunjungi pesakit, mengunjungi hospital, doakanlah bukan hanya si pesakitnya, tetapi perawatnya, dokternya itu didoakan semua. Jadi waktu itu kita memberikan ijazah bahasa Arabnya doa. Kalau kita itu berkunjung ke rumah sakit, itu harus didoakan semuanya. Nah ini saya pun baru tahu. Saya pikir kita datang ke orang sakitnya aja yang kita doakan, tapi enggak. Itu berarti kita semuanya didoakan. Nah itu salah satu yang waktu itu saya coba amalkan kepada almarhum Ustaz Dr. Anjas Suhadi. Itu ilmu dari guru kita Dr. Ahmad Asrubis. Jadi atas ilmu-ilmu yang dibagikan, dikongsikan selama ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita karena secara konsisten memberikan kultum kali 2, kultum dari 3. Karena kultum dari 7 menit tapi ternyata 30 menit ya. Kultum dari 3. Alhamdulillah selama ini kita mendapatkan ilmu dari beliau. Bahkan saking banyaknya kadang-kadang kita yang menerima dari kopi kiri keluar dari telinga kanan, dan kalau masuk telinga kanan keluar dari telinga sebelah kiri, karena terlalu banyak kita yang luar biasa dari beliau. Dan kami
kami juga mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan selama kita berkumpul atau bersilaturahim, karena saya juga kenal beliau pertama waktu beliau kedatangan ke sini seminggu di Masjid Jami. Waktu itu ya kami bercerita. Nah, oleh itu tidak panjang lebar atas nama pengurus permen dan Jajabil kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan, silakan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan kami juga mendoakan kepada semoga guru kita kalau pulang ke kampung nanti dimudahkan lagi segala urusannya. Dan juga kami berdoa kami yang masih berusaha di negara Islam, semoga kami dimudahkan segala hajat-hajat kita semua. Kemudian dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan pengurusi majelis, Bapak Presiden Permen, Ustaz yang kami muliakan, Ustaz Haji dan Ustaz Asri, dan hadirin semua, insya Allah kita dilimpahi rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya tidak ingat karena taburan emas dari Ustaz Asri ini susah dihitung. Kami berjumpa dengan Ustaz Asri tahun 90 lebih. Ketika itu beliau masih bertugas di instansi kerajaan di Indonesia. Betul saja. Alhamdulillah kita bersilaturahim. Yang saya petik dari beliau yaitu antara lain seperti yang disampaikan Pak Presiden. Ada kata-kata yang saya tidak pernah lupa dari kata beliau. Mungkin beliau sudah lupa. Beliau berbicara ketika kami jadi Presiden Permen, Ustaz Asri selalu kami pakai apabila Ustaz Haji sibuk di tempat lain, Ustaz Asri saja dan Ustaz lain. Ada kata-kata yang saya tidak pernah lupa dari beliau yaitu begini: laki-laki ke masjid adalah hendaknya seperti kita mau makan antibiotik. Jadi laki-laki datang ke masjid sholat 5 waktu hendaknya seperti kita mau makan antibiotik. Jadi jangan sampai tidak. Pada suatu masa ketika itu Jajabil ramai antara Permai Jajabil KBRI di Wisma. Ustaz Asri saya sebut juga sebagai pembicara. Yang dimulai di pertengahan pembicaraan saya juga mengatakan ini, semestinya kita ini sholat wajib bukan ini. Jagalah ke masjid. Dia mengatakan saya tadi pagi sholat subuh di antara sekian yang hadir ini saya hanya cuma 1 orang saja. Jadi disebutkan nama saya bukan saya kiai. Tapi ketika itu yang memotivasi saya yaitu bahwa sholat wajib di masjid laki-laki adalah supaya dianjurkan. Ketika beliau mengatakan itu, ada bapak-bapak di belakang saya mengatakan, kalau saya sambut, ada yang gitu, ada lagi yang main. Wah ini, kalau kita mendengarkan ceramah dari beliau terus, mungkin kita makin tajam iman kita. Ada yang gitu. Saya lupa apa ini saya pernah sekitar. Kemudian Ustaz Haji Lubis pernah menerbitkan suatu buku dan dibedah di kerjasama dengan Jabatan Kekuasaan di Jabatan Kuasa Masjid Bunut. Ketika itu benar-benar kami hadir ketika itu juga. Alhamdulillah bukunya cantik, nanti boleh ditanyakan bagaimana memilikinya. Namun zaman sekarang, zaman yang sangat mudah media sosial ini, mudah-mudahan jarak jauh Ustaz nanti di negeri sana tidak menjadikan jauh kita untuk mengetik bintang-bintang ilmu dari Ustaz. Amin ya Rabbal. Saya harapkan kami di sini jangan terganggu tempat yang jauh di sana dan di sini. Ustaz selalu akan memberikan sesuatu dan akan sampai kepada kita insya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil tempatnya. Amin ya Rabbal.
Nabi ini ya, oke, masya Allah, barakallah. Kestaan dunia. Senyum. Ya. Nanti udah mobil yang saya Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak penasihat kita, yaitu Bapak Hadi sebagai koordinator struktur kuliah 7 menit. Selanjutnya kita masuk kepada acara yang kita tunggu, pesan dan kesan dari Bapak Ustaz Dr. Haji Ahmad Masrudis. Kita dengarkan kemana beliau sudah membawa ini. Saya pun sudah tanya ini, apakah ke Pasaman atau ke Balur. Mohon dibahas bisa. Dan tak sebutkan satu kata orang Minang, nang kecek tidak disebut namo, nang ganam disebut darah. Apa itu? Tersebut tidak perlu dilecehkan. Itu Minang Kapok ya. Biasanya Minang sana ada gelar, waktu ada gelarnya. Nah, di samping nama ada gelar. Macam di Arab juga kan, Abu Fulan, jadi tidak payah satu persatu. Baiklah, saya merasa sudah sampai di Indonesia rasanya. Suasana ini, wah, saya sudah di Indonesia. Begitu perasaan saya ya. Alhamdulillah orang kita ini semangatnya luar biasa ya. Macam di Masjid Solihin, waktu saya mau pergi, saya tawarkan jawatan yang mengendalikan untuknya sama banyak sahabat dari USB. Ternyata yang menyambutnya dari Indonesia. Dokter Cecep. Jadi masih berpelajari nanti fotonya. Tapi yang melanjutkan Indonesia juga. Itu memang Indonesia. Saya tawarkan sama sahabat dari Malaysia. Bro, tolong lagi isi foto ini. Saya banyak juga di pejabat. Itu alasannya. Bagi saya, mengisi foto ini tidak ada sangkut pautnya dengan pejabat. Bahkan ini termasuk tugas asas dalam hidup. Baiklah. Apa namanya cerita ya? Pertama saya cerita mula-mula kenal dengan Ustaz kita Profesor Hadian Ibrahim. Saya ingat lagi beliau menyampaikan kuliah dan Jabil di rumah Samsul. Ayat surat Al-Baqarah, "Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Ya, tentang ayat nasakh mansukh. Saya ingat lagi. Pertama kali saya duduk di majelis bahasa itu tidak namanya. Sudah, tapi keluarganya keluarga Kerabat Nusantara. Rumah Pak Samsai lagi. Saya terpegun melihat Bapak Akis menerangkan ayat. Jadi saya belajar juga sedikit dari Bapak ini. Macam ada pemindahan sedikit. Tapi kadang saya bawa pada akhir-akhir tentang biji contohnya kan. Sudah dikatakan oleh Bapak Presiden kita. Belum kenal beliau, memang di Jami'ah saya tanya,
dari Tegal ya? Iya, Tegal. Jumpa lagi. Kalau saya lupa saya tanya lagi. Nama apa? Jadi perkenalan terpinci. Begitu juga dengan Pak Rahab. Yang jelasnya hampir setiap ceramah itu ada kaitannya dengan pinci dengan Quran sholat berjamaah. Tidak lari. Jadi memang perlu ada. Baiklah. Saya merasa ini kalau orang mau cakap cuek, saya tidak selalu ikut dengan aktiviti bermain atau berjalan. Tapi saya rasa apa yang saya laksanakan di Masjid Solihin dan masjid-masjid itu sebagai kerja masyarakat Indonesia. Nah, itu di hati saya. Jadi itu kerja bermain itu dengan Jamil juga. Itu niat saya. Selalu cakap sahabat kayak ini Pak Haji yang selalu ikuti ya. Dulu Ustaz sudah sana Pak Usain, Masya Allah. Yang sesudahnya apa? Iman. Semuanya membuat message negatif. Alhamdulillah. Ustaz yang presiden sebelum Anafi sekarang datang dia. Pak, ini kerja gitu. Walaupun namanya pun tidak dibawa nama kerja gitu. Tapi saya niatkan untuk sebagai melaksanakan masyarakat Indonesia di mana saja berada. Semangat ya. Sebagai Indonesia ini Indonesia ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik. Apalagi nak cerita ya. Kalau nasihat kata ya. Tadi saya ada forward ya. Koleksi ceramah di Solihin tentang suratul Asr. Berapa sini? Berapa setiap? Koleksi tentang suratul Asr saja. Ada 14. Boleh dengar nanti di sana. Kadang-kadang 20 menit, kadang macam Bapak cakap tadi ada sampai 30 menit, ada lebih. Alhamdulillah itu pun saya rasa ringkas. Yang 14 serial itu masih ringkas. Masih banyak lagi benda yang patut dikembangkan tentang suratul Asr. Jadi kalau katakanlah pesanan terakhir, simaklah ceramah-ceramah di YouTube terutama tentang suratul Asr. Suratul Asr ini saya baru dapat ide daripada seorang profesor doktor yang digemari seluruh dunia, Profesor Dr. Anabus namanya. Dia cakap apa? Bicara tentang suratul Asr, manusia ada dua kategori, al-mustahmir wal mustahlik. Ini kita kenal belajar bahasa Arab sedikit ya. Mustasmir, pelabur yang ingin untung. Mustasmir daripada tamra, 5 buah. Kalau dilihat di bahasa Arabnya, yang pelabur ayat pelabur. Mustahlik, pengguna biasa yang tidak memikirkan untuk. Jadi ada berapa? 2. Mustasmir, mustahlik. Nanti saya akan bawa tulisan ringkas tentang ini. Mustasmir, orang yang memanfaatkan masa dengan maksimum. Contohnya tadi disebut datang ke masjid, datang sholat isya di masjid. Nilai ekstra yang diperoleh seperti berkiamulail berapa? Separuh. Separuh. Siapa datang sholat berjamaah subuh dapat? Satu malam penuh. Jadi kalau datang sholat isya dengan subuh berjamaah, usia ekstra ibadahnya 1 malam setengah, 1,5 malam. Kalau siang 12 jam, malam 12 jam, berarti berapa pertambahannya? 36 jam. 1 malam setengah. 18. Itu nilai full ibadah, penuh ibadah. Itulah mustahmir. Dia tidur berapa jam tidur Pak? Malam 6 jam. 6 jam. Kalau dia tidur dengan niat besok saya ke masjid, tidurnya ibadah.
Profesor Dr. Muhammad Rafi Penangkus. Saya belum pernah dengar dari orang lain. Karena di antara penceramah yang berkelibar di dunia yang saya gemari adalah Prof. Nablusi. Bahasanya jelas, terang, dan selalu dia memberi kata Pak Ustaz Ketik Peter Mas. Nanti saya akan kirim ya, mustasmir dengan mustahlik. Mustahlik ini penggunaan biasa saja. Nablusi melihat bahwa waktu ini kapital, bahasa Arabnya rosmal, modal. Kita dikasih 12 jam, 24 jam sehari semalam. Tapi macam mana kita mengolahnya? Mustasmir dia mesti mengolah. Tadi saya ternyata karena saya ingin sholat, maka ini saya lupa yang ada sholat di sini. Saya sholat di sana. Saya sholat di tempat sholat di sini. Kalau saya ingat tadi ada surau di sini, saya tidak sholat di sana. Saya sholat di sini. Tapi jelas seperti yang dikatakan Bapak Presiden dengan Pak Wawancara, penting dia berani tentang sholat jemaah ini. Jadi tidur orang itu tidak sama ya. Tidur orang yang pergi sholat subuh di masjid dengan orang yang tak pergi sholat subuh mana sama? Karena niatnya lain. Tadi saya ada ceramah keluarga di kantor, tajuknya membetulkan niat untuk menjana kehidupan akhirat. Tajuknya tadi, tapi tidak saya rekam. Tidak saya rekam. Jadi niat jadi penting. Niat nak tidur, niat sebelum tidur, niat tidur untuk apa? Kalau dia tidur ada dua tadi balik orang ya, dengan tahajud, niat tahajud dengan niat sholat subuh, berarti nilai tidurnya sudah bertambah. Kalau dia tak berniat sama sekali, mungkin tidurnya nilainya rendah. Jadi dari tidur saja orang itu boleh berbuat. Saya ingat hadis Abdullah bin Mas'ud atas sahabat itu saat kita beberapa kali katanya, ini ahtasibu qaumati kama ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sahabat Nabi melihat bahwa tidur itu ibadah seperti juga sholat juga ibadah. Kenapa dikatakan ibadah? Karena dia berniat nanti nak bangun lebih awal, nak berbuat fadilah malam. Itulah ya. Jadi nanti saya akan bawa sedikit lagi tentang istilah yang digunakan oleh Prof. Nablusi. Nablusi ini dia pakarnya sebenarnya pendidikan, tapi Quran, tafsir, sejarah, hadis, imam, kepala semuanya. Baiklah ya. Nanti saya akan bawa artikel pendek tentang istilah mustasmir, mustahlik. Mustasmir orang yang melaburkan masanya sehingga dapat ulangan yang tak ternilai. Mustahlik orang yang habis 24 jam masanya tak bernilai, tak bernilai. Sholat jarang, nak ke masjidnya susah, nanti banyak lagi cerita tadi. Jadi kalau saya akan bawa nanti insya Allah tentang ide Nablusi sebagai oleh malam ini kita meminjam istilah Prof. Nablusi. Jadi kita dengar beliau. Kalau dengarkan nanti ceramah atau baca artikelnya, ini ajaran guru. Kalau kita mendengar guru ceramah, bersyarat atau kita baca karyanya, kita doakan ya Allah rahmati syekh, rahmati penggemarnya, rahmati peminatnya. Begitu caranya yang diatur guru. Kalau kita mendengar ceramah Pak, kita saja ya Allah siapkan badannya, kuatkan tenaganya, berkati jamaahnya, jadikan semua jadi ahlul jannah. Amin. Bukan dulu begitu saja, tidak ada niat, tidak ada apa-apa. Kita kan berniat, ya Allah kuatkan semangat bapak ini, jaga kesehatannya, jauhkan daripada marah-marah, jauhkan daripada orang yang hasad, yang iri, dan sebagainya. Itu caranya. Berkati usahanya dan jadikan semuanya jadi ahlul jannah. Amin. Jadi betul ya. Saya dapat sampaikan kalau segala kekurangan saya semuanya saya kira saya merasa cuek terhadap zaman, tetapi saya melihat kerja saya ini semua underperform semuanya. Risalah masyarakat Indonesia di mana saja berada. Memang orang Indonesia itu memang selalu berpikir, selalu berkiprah, selalu ingin memberi, bukan hanya ingin menerima ya, selalu ingin memberi. Mudah-mudahan kita termasuk orang selalu memberi. Amin.
sampaikan. Ada doa yang dikatakan oleh Pak Budi tadi, Allah marham al-marda wal mumarridi. Ya Allah rahmati semua yang sakit dan semua perawat dan tenaga medis yang ada di sini. Allah marham al-marda wal mumarridi. Nah, doakan oleh seperti oleh tiga, Allah marham al-muqimin wal musafirin. Jadi 3 patah perkataan. Allah marham, coba Allah marham al-muqimin wal musafirin. Ya Allah, rahmati orang yang tinggal, orang yang pergi, semua di dalam. Allah marham al-muqimin wal musafirin. Allah marham al-muqimin wal musafirin. Sama ada kita menurunkan muqiminnya, musafirinnya terpulang. Allah marham al-muqimin wal musafirin. Ya Allah rahmati yang tinggal dan yang pergi. Mudah-mudahan itulah ya. Sebelum terakhir, sebelum makan, sebelum foto bersama, yaitu doa safar yang akan disampaikan oleh dua guru kita, Profesor Dr. Abdul Rahman Fakih, Profesor Kesehatan. Sana saja. Amin. Satu, dua, tiga, senyum semua. Tuh. Oke. Sudah. Video. Oke, berikutnya ibu-ibu silakan berfoto dengan tuan guru kita. Ibu-ibu silakan. 1, 2, senyum semua sambil doa. Oke, tunggu satu lagi. 1, 2, ya senyum. Freestyle boleh. Ya. Ini saja. Oke, sip. Alhamdulillah untuk bersama sudah kita lalui, kita masuk kepada acara berikutnya. Acara yang kita tunggu-tunggu yaitu acara makan malam bersama. Ya. Ini kita tunggu-tunggu ini. Oke, kita nikmati jamuan makanan mudah-mudahan apa yang kita nikmati malam hari ini menambah kita untuk lebih kuat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Doa makan minta maaf kepada orang yang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mantap nih guru nih. Makan dulu guru. Ini bro. Ya.
Ayo, makan dulu. Oh, iya. Sisa satu. Iya. Besok pagi aja. Ya, makan. Nah itu ruginya di kameramen tuh itu orang makan kameramen tuh gitu Pak. Jombang. Mantap, tidak pakai nasi.
Oke. Bagusnya sekarang kan di sini saya. Oke, bisa. Nanti kan nggak ada. Komplain nanti nih. Kasihan nih kameranya. Siap. 1, 2.